minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul azim. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan surganya yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Al-Quran surah ketiga, surah Ali Imran ayat yang ke-133 sampai 134. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang kita sadonyo sama-sama dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama sekali, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Karena Allah telah menganugerahkan, melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita. Nikmat yang tidak pernah henti-hentinya yang kita terima dalam kehidupan kita sehari-hari. Nikmat yang tidak bisa kita hitung banyaknya. Mudah-mudahan dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan janjinya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita bersyukur Bapak Ibu, maka Allah akan menambah nikmat. Bersyukur kita ditambah nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita tidak mau bersyukur, maka Allah akan menurunkan azabnya kawan. Berarti kita kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah agar dicurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita banyak berselawat, mengucapkan kalimat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita senantiasa menjalankan, mengamalkan apa yang sudah beliau ajarkan kepada kita.
Jadi kalau kita senantiasa mengamalkan apa yang sudah diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan selamat menjalankan kehidupan. Kalau ingin selamat, awak jalankan apa yang diajarkan Nabi awak. Karena satu-satunya tauladan dan contoh di awak adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita menghitung hari ini, kita lah berada di ujung-ujung bulan Sya'ban. Ya nak? Sudah bulan Sya'ban itu bulan lain. Kita akan memasuki bulan Ramadan. Ya, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana diajarkan Nabi. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballagna Ramadan. Kita kena doa-doa. Ya Allah, kata Nabi, berikanlah kepada kami keberkahan. Ya nak? Kita minta keberkahan. Ya, fi Rajab wa Sya'ban, pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Wa ballagna Ramadan, kita sampai di bulan Ramadan. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan. Maka insya Allah sesuai dengan hitungan hisab ya dari pimpinan pusat Muhammadiyah, bahwasanya kita melaksanakan puasa Ramadan jatuh pada tanggal 1 Maret. Jadi hari Sabtu besok kita lah mulai puasa. Di hari Jumat kita sudah melaksanakan Qiyamul Ramadan, melaksanakan salat tarawih. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memasuki bulan Ramadan, maka ada beberapa hal yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kawan. Harus kita lakukan sebelum masuk bulan Ramadan. Abu, yang pertama adalah mensucikan diri, memberasihan diri awak, memberasihan hati awak. Ya. Bagaimana caranya kita membersihkan diri? Bagaimana caranya kita membersihkan hati kita? Yang pertama, kita menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kok salamuku dalam kehidupan awak di 11 bulan yang lalu, kita banyak melakukan dosa. Ya nak? Kita banyak melakukan maksiat. Kita banyak melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang harus kita lakukan? Lakukan, kita bertaubat. Apa makna taubat? Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan segala yang Allah perintahkan, meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika selama kita malam-malam beribadah, mari kita rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya nak? Kalau selama kita banyak dosa, mari kita bertaubat. Yang jaleh yang namanya manusia itu al-insan an-nisyan. Manusia itu adalah tampaknya lupa. Jadi mangko kita dinamakan manusia karena lupa. Ya nak?
Kadang-kadang luponya kalau orang berbuat salah kawak tak kena dia wak. Tapi kalau awak berbuat salah ke orang, lupa wak. Indah tak kena aja salah wak ke orang. Itu makanya manusia aku lupa. Maka yang pertama Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita lakukan sebelum kita memasuki bulan Ramadan adalah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kata Allah, "Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah sayang kepada orang-orang yang bertaubat. Jadi Allah sayang ke orang yang taubat. Orang yang menyadari kesalahannya kemudian dikembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yuhibbul mutatahhirin. Kemudian Allah sayang kepada orang yang membersihkan diri. Jadi kalau diibaratkan Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, kece Rasulullah, Ramadan itu adalah tamu yang mulia, tamu yang agung, tamu yang mulia. Ya. Coba bayangkan kalau ada tamu datang ke rumah awak pasal mapiak, li sanang hati awak. Li sanang hati awak menerima tamu tu. Enggak. Maka harus kita berasihan rumah awak. Harus kita rapikan. Ya supaya tamu sanang, hati kita sanang. Jangan sampai tamu itu kecewa. Nah, itu yang pertama Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita kembali taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia adalah tempatnya salah. Ya. Kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam itu punya dosa. Awak mau dosa, Pak? Sadonyo punya dosa, matu kita punya dosa, ya nak? Mulut kita banyak dosa. Telinga awak banyak dosa, tangan awak banyak dosa, kaki awak banyak dosa. Maka tidak ada kata lain kecuali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebaik-baik manusia itu bukan orang yang tidak punya dosa. Sebaik-baik manusia adalah orang yang punya kesalahan, kemudian dia taubat dari kesalahannya. Itu orang yang baik kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dia berdosa, ketika dia bersalah, maka dia kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan bertaubat. Jadi taubat tu nak bulan puasa je tu. Awak taubat ya lah. Tapi awak taubat bulan puasa besok kena bulan puasa kau taubat diterima. Kalau nak biasa kan Bapak Ibu taubat tu hanya jika diharap bulan puasa akan berjalan dengan baik. Kalau kita cari anak paling bulan Ramadan tu raminya seminggu aja. Lah biasa tak tu. Kenapa terjadi seperti itu? Karena di luar bulan Ramadan dia tidak terbiasa beribadah. Jadi sama aja bulan puasa dan bulan puasa. Di taubat itu bukan hanya ketika Ramadan saja. Awak beribadah bukan hanya ketika bulan Ramadan saja. Tapi kepada Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, menyembah Allah Subhanahu wa taala adalah sepanjang hayat kita. Salamu awak sampai datang suatu saat hari yang kita yakini.
Yakin kawa apa hari nan yakin wa datang. Apa hari yang kita yakini datang kepada kita masing-masing? Apa bu? Hari nan pasti datang kawa apa? Tidak bisa ditolak dong. Itulah yang dinamakan dengan mati atau maut. Ini beribadah aku bukan hanya hari tertentu, tapi sepanjang hidup kita. Lai bangun jo lai bernafas jo lai, maka kita beribadah kepada Allah Subhanahu taala. Yang ditunggu ambo beribadah lah tu je lebih suat. Olah tu lah banyak Allah ne. Kalau kita cerita anak, kau mau ya ialah dingin, tagak, ya tagak Allah oyong-oyong, bajalan ke surau, tidak takau lai, kau duduk, Allah menjua, ya nak. Ko kapalo Allah manakua, ko mato Allah kabua, ko uban Allah batabua, ko gigi Allah gugua, ko makan Allah bubua, akianya masuk gugua. Jadi selagi kita masih sehat, ya, maka marilah kita senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu taala. Kan dikece Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti di akhirat Pak, tidak akan beranjak selangkah pun seseorang nanti di akhirat. Tidak bisa manga-manga waduh. Sebelum ditanya 3 hal. Sebelum ditanya 3 hal. Pertama, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala kamu diberi umur. Awak diagih umur di Allah Subhanahu wa taala kama gitu pagunuan umuawat 30 tahun sampai 10 tahun 50 tahun bahkan sampai 70 tahun Allah berikan umur kawak kama umuan pagunuan lain di pagunuan umuan kena elok atau indah. Dan kedua, ketika kamu di dunia dulu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala harta. Awak degi harta. Maka 2 pertanyaan itu. Dari mana didapat harta dan kemana dibelanjakan? Ditanya tu. Apakah didapat dengan cara yang halal? Kemudian dibelanjakan ke tempat yang halal. Itu enggak? Hei, tapi kada Allah betul. Kurang terangan nak. Pikirnya keluar. Nah, pertanyaan yang ketiga. Ditanya nanti oleh Allah Subhanahu wa taala, kamu diberi ilmu lain tak di pagunuan ilmu itu ke tempat yang bermanfaat. Lain di pagunuan ilmu yang bermanfaat atau tidak? Nah, itu pertanyaan nanti yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumil qiyamah. Ini jale. Kurang nak. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Ya. Cara membersihkan hati kita yang pertama adalah dengan taubat. Yang kedua,
Cara membersihkan hati awak, mensucikan diri awak adalah dengan saling memaafkan di antara itu sesama manusia. Terutama sekali Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang tadake Jawa. Sia yang tadake Jawa pertama sekali adalah orang tua. Ayah jo indu awak. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan, kalau orang tua kita masih hidup, maka datangilah mereka, peluklah mereka, ciumlah mereka. Lai pernah terbuai doa tagaru. Ketika orang tua masih hidup, lai pernah awak memeluk orang tua awak, mencium orang tua awak yang melahirkan dan membesarkan awak. Makanya ini diajarkan Rasul ketika dia masih hidup, senantiasalah engkau memperbaiki hubungan dengan orang tua awak. Kok jauh datangi, kok tidak bisa didatangi, hubungan kini kan zaman lah canggih gini. Jo telepon bisa, jo WA bisa. Anan payahnya orang tua masih hidup tapi tidak pernah ditanyakan keadaannya. Orang tua masih hidup tapi tidak pernah dicaliak. Makanya kata Rasulullah SAW, jangan diterima pahala puasa orang yang tidak berbaikan dengan orang tuanya. Tidak akan diterima pahala puasa. Kalau kita tidak baik orang tua, kalau kita tidak dimaafkan oleh orang tua, dengan saudara awak, kau dake gitu baca tangan, kau jauh gitu saling berkomunikasi. Bagaimana tadi bisa ditelepon, bisa di WA. Ini dan jauh itu tidak boleh dong. Tidak ada jarak. Dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan saudara-saudara awak, apalagi orang dake bertetangga. Mari kita saling memaafkan. Sayang awak ke diri awak, mau itu loh sayang awak ke saudara awak. Bahkan tidak akan masuk surga seseorang yang memutuskan hubungan silaturahim. Aku berhubung dengan Nabi. Jika puasa mari kita saling bermaafkan sebagaimana yang dikatakan di dalam ayat tadi. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Allah suruh awak, perintahkan, bersegeralah kamu kepada ampunan Allah dan surganya seluas langit dan bumi. Setiap saat awak minta ampun kepada Allah. Caranya bisa dengan lewat ucapan, dengan banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kalimat istighfar itu? Kalimat istighfar. Astaghfirullahaladzim. Saya minta ampun kepada Allah. Astaghfirullahaladzim. Boleh dipanjangan. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala.
Astaghfirullahaladzim, saya minta ampun kepada Allah yang Maha Agung. Alladzi la ilaha illa, tidak ada Tuhan kecuali Dia. Ya, tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang Maha Hidup, huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya, dan kita minta bertaubat kepadanya. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Wahdahu la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku, dan baginya lah, kepunyaannya lah semua kerajaan. Walahul hamdu, dan baginya lah semua puji-pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dialah yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Wala haula, tidak ada daya, tidak ada kekuatan, wala quwwata illa billah, kecuali kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersegera minta ampun kepada Allah. Dan Allah sediakan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Jadi sarugo lawe Pak. Ibu, sarugo lawe. Bara lawe sarugo kece Allah seluas langit dan bumi. Banyak mana nanti penduduk surga. Jadi ternyata nanti banyak orang yang masuk surga. Enggak, karena luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Maka Allah jelaskan di dalam ayat ini, allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Yang pertama, orang yang menafkahkan hartonya, baik di waktu kaya maupun di waktu miskin. Infaan harta awak, diberi kita rezeki oleh Allah, nafkahkan sebagian sebagiannya Bu, ndak sadonya dong, sebagian. Kok kita banyak piti, jo banyak lah kita lagi ya. Kok kita sangene piti, sangene arato, yo sangene gitu lagi ya. Atau kadang-kadang kan indah, kalau kau infak kau celi-celi ya lu, ya nak, dicabui piti, dicari nan paling buru aca biak lo tuh, anan paling kene lo. Kalau itu yang kita lakukan dalam kehidupan awak, maka kita tidak akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu taala. Itu dia rezeki. Sebahagian rezeki itu kita nafkahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ceki, tidak boleh sampilika. Nanti aratu itu akan dikaluangkan oleh Allah nanti di neraka. Jadi kalau ceki wak, ya, nanti harta itu akan dikalungkan ke leher kita nanti di dalam neraka. Dan kedua, kok mati awak li di bawah harta tu, li di bawah piti awak kalam kubur, li di bawah rumah ancawa kalam kubur, li di bawah tuan ancawa kalam kubur. Nah, sakayu-kayu nanti Bu, bara kekayaan awak, leka triliunan kekayaan awak, yo nak, oto nan kemantan awak bukan oto pajero awak, tapi nan kemantan awak oto ambulan. Tampe lalu awak bukan kaswataba dan awak lalu dalam bilik awak, tapi nan ke kita lalu adalah tandu. Gelora sinan kemudian dimasukkan ke dalam rumah awak di rumah masa depan tu 2 kali cie. Namanya alam kubur. Kemudian ke kita sampili aja ratu.
Jadi kalau punya harta gitu nafkahkan, belanjakan di jalan Allah Subhanahu taala. Kadang-kadang banyak binti awak tinggana ratu anak caka-caka anak awak gara-gara memperebutkan harta. Kok yo lai elo anak awak bu, lai dididik menjadi anak yang soleh, lai dididik menjadi anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lainnya penggunaan harta itu ke jalanan elo. Kalau indah harta dari tinggal tu untuk berjudi deh, untuk berdoso deh. Ya nak, kan banyak ini tuh. Ditinggal harta dari orang tuanya nyawa bampo. Sudah tu harta habis. Jadi kalau kita punya harta, apa nanti kita bawa adalah harta yang kita belanjakan di jalan Allah. Itu nanti kamu Allah. Itu nomor pertama. Tanda orang yang bertakwa itu yang pertama adalah orang yang membelanjakan hartanya baik di waktu sempit maupun di waktu baik di waktu kaya maupun di waktu miskin. Dia menggunakan hartanya, dia infakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tanda orang yang bertakwa itu ialah wal kaziminal ghaiz, orang yang mampu menahan amarah, ndak pamberang, ndak parabu, sene-sene marabu ke bini, sene-sene marabu ke laki, kan kan? Meha sene meha, sene meha. Ameha itu sene-sene cagai. Ya. Jadi para buku banyak akibatnya. Pertama, para buku akibatnya menambah dosa. Dan kedua, para buku menambah penyakit. Ibu, kalau para buku penyakit murah datang. Ini orang para buku. Ini orang Prabowo Pak. Kalau Prabowo tekanan darah tinggi, ya nak, kolesterol, sudah tuh jantung, sudah tuh stroke, ujung-ujungnya stop. Jadinya Prabowo aja Pak, tidak boleh Prabowo. Makanya keja Allah kalau mengejek berkatalah dengan baik, jangan mengecek kasar, jangan mengecek dan buruk-buruk. Falyakul khairan aw liyasmut, katakanlah yang baik. Kalau tidak bisa mengatakan yang baik, bakal lebih baik dia mencano. Anja istighfar wala astagfirullahalazim. Marabu astagfirullahalazim. Ndak tahu di istighfar do bau dua awak. Indah aja tahu bau dua salat awak. Berdoa kepada Allah Subhanahu. Indah talo jo pai je lai. Jadi pada merabu-rabu karena itu mendatangkan dosa. Karena merabu itu mendatangkan penyakit. Apalagi wala tutu bu. Jantung lah lemah. Merabu segini jantung tu ndak jalannya tu. Lama ngalewa jalannya merdeka. Banyak orang merabu-rabu langsung KO sekali. Jadi kepada Allah Subhanahu wa taala, tanda orang bertakwa adalah orang yang mampu menahan amarah, orang yang mampu menahan emosi. Ya, sehingga Rasul mengejaan, pernah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku suatu hal yang bisa memasukkan aku ke dalam surga." Akhirnya Nabi la taghdab, jangan berang, jangan pamberang. Kemudian apa lagi ya Rasulullah? La taghdab, jangan pamberang, jangan parabu, jangan pa emosi. Sene marabu, sene emosi, sene piriang melayang. Sene tangan melayang. Sampai Nabi mengecekkan 3 kali, la taghdab, jangan marah.
Karena marah itu adalah pangkal kejahatan. Jadi berang tu pangkal kejahatan. Bagaimana kau bisa orang membunuh karena marah, ada emosi. Lihat tuh kejadian kemarin di Maya baru-baru kok. Ada anak sekolah yang masuk ke dalam karuang dibunuh. Itu karena emosi. Makanya kece Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jangan pamberang. Ya. Jangan parabu, jangan pa emosi. Ya, awalnya dari kato-kato. Pokoknya mengece awak ngece lah nanelo. Kau balaki bini awak mengece ke bini awak nanelo. Kau awak balaki mengece ke laki awak nanelo. Jangan pamberang. Jangan panyandek gitu orang. Kemudian apa lagi? Tanda orang bertakwa itu adalah wal afina 'anin nas, memaafkan kesalahan manusia. Jadi yang disuruh oleh Allah itu memaafkan, bukan minta maaf. Memaafkan orang. Ya. Salah laki awak maafan. Salah tetangga awak kita lebih dulu memaaf. Lita lo dawak. Itu memang baik. Memaafkan kau yang memang baik. Apalagi ialah terlalu baik rasanya sakinya kemari ya. Jadi memaafkan kesalahan orang lain. Udah apa lagi? Wallahu yuhibbul muhsinin. Kemudian Allah sayang kepada orang yang berbuat kebaikan. Babue baik. Babue nanelo berbuat yang dicintai oleh Allah Subhanahu taala. Ini kata Allah, amal yang diterima oleh Allah hanyalah amal-amal yang baik. Pokoknya kan dalam sembahyang itu at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibah lillah. Segala penghormatan, ya, keberkahan dan segala bentuk doa dan segala kebaikan hanyalah untuk Allah Subhanahu taala. Jadi Allah terima dan elok-elok. Allah hanya menerima yang baik, maka kerjakanlah kebaikan. Karena Allah sangat sayang, sangat cinta kepada orang yang berbuat kebaikan. Jadi buatlah baik-baik dan bermanfaat, dan paguno yang dak paguno campaan lah. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam kita memasuki bulan Ramadan ini, maka mari kita senantiasa mensucikan diri kau kepada Allah, kita bertaubat, kepada manusia kita saling memaafkan. Kemudian yang terakhir, apa yang harus kita lakukan ketika memasuki bulan Ramadan? Semakin kare soro, semakin kare hujan. Hendaklah kita berpuasa sesuai dengan ilmunya. Pelajari ibadah puasa. Ya nak, apa hal-hal yang membatalkan puasa kita tahu. Apa hal-hal yang disunahkan ketika kita berpuasa awak mengerti. Apa ibadah-ibadah yang diutamakan di bulan Ramadan kita tahu. Jadi sehingga ibadah puasa kita menjadi ibadah puasa yang berkualitas, diterima di Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai bagi Nabi, kam min shaimin laisa lahu ilal ju' wal 'ats. Banyak orang yang berpuasa tetapi yang dia dapatkan hanyalah haus dan hanya haus ya lapar ya dapatnya dapat pahala. Tak dapat nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi dapat kita ambil kesimpulan 3 hal yang harus kita persiapkan.
Pertama, taubat kepada Allah. Yang kedua, saling memaafkan dengan sesama manusia. Yang ketiga, carilah ilmunya tentang ibadah puasa. Mungkin itu yang dapat aku sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebelumnya, ku adu katunan salah. Bagi ceurawa talan tuang kanaya, tasingguang katurun. Ku adu katu-katunan menyingguang yang indah pada tampeknya. Terlebih dahulu ambo mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pada waktu, mari kita saling memaafkan. Nah, mungkin itu dapat saya sampaikan. Demikian saja. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.